Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Saya sudah berikan beberapa analisa saham, beberapa terbukti dengan kenaikan yang cukup bagus. Kali ini saya akan menganalisa saham lagi. Saham ini cukup bagus menurut saya. Kenapa? Kalau dilihat sekilas dari teknikalnya, kalau kalian paham grafik gitu ya, kita lihat secara sekilas ini saham ini menarik sekali. Setelah naik 2 kali, terjadi double jump dan kemudian terkoreksi dan sekarang memang belum kelihatan tanda-tandanya, tapi ini adalah saham yang menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah semi Elliott wave yang gagal gitu ya. Tapi kalau kita lihat kinerja keuangannya, ini bagus dan ini akan semakin bagus menurut saya. Beberapa ada berita yang menarik seperti di sini ada berita. Di sini ini Agustus tanggal 22 ya. Di sini September ada berita lagi, kemudian Oktober ada berita lagi naik, dan ini di November ini turun gitu ya, karena memang ini terlalu signalnya terlalu keras, jadi otomatis eh, masih banyak penumpang gelap, akhirnya terkoreksi. Ini adalah fase penyaringan gitu ya. Beberapa orang yang penakut harus hilang di sini, baru kemudian mungkin akan naik. Kita cek dulu sekarang beritanya di tanggal 29 Agustus ini ada apa? Saya cek di sini ya. 29 oh 25 Agustus ternyata. Pengendali baru Astronino tentukan tender offer 307 ini juta lembar saham. Jadi tender offer ini adalah saham publik ditawar sama pengendali untuk dibeli gitu. Kemudian tanggal 25 ini berita tentang kenaikannya. 25 Agustus mengumumkan tender offer dan tanggal 25 Septembernya sahamnya sudah naik ya. Kita cek di sini. Ini tender offer, jadi mulai naik, loncat, kemudian terkoreksi secara tajam. Jadi perhatikan bahwa ini saham-saham yang seperti ini, tipe seperti ini ya. Ini saham yang cukup kejam tapi stylenya baik juga, kejam dalam kebaikan. Jadi ini naik tinggi sekali dan kemudian ini terkoreksi di sini. Ini tentu saja menjadi krusial sekali karena di sini ada banyak berita. Ini garis-garis vertikalnya adalah garis-garis berita ya. Di kita cek di berita di akhir-akhir ada apa. Kalau kita cek di sini, yang paling menarik adalah ini ya. Desember tanggal 21. Memang di 7 ini ada. Ini harganya sekarang di 18. Sini video saya rekam di jam menjelang pembukaan ya. Jadi saya sudah selesai analisa, daripada nggak ngapa-ngapain saya bikin video ini saja. Siapa tahu menginspirasi kalian gitu ya. Di sini ada berita yang penting itu adalah dapat fasilitas pinjaman 4,84 triliun dari BBRI. Padahal kalau kita lihat finansialnya 4,8 ya. Ekuitasnya aja hanya 4,8. Jadi sekitar 75%. Dan sebelumnya juga sudah dapat dari BCA gitu ya. Jadi ini saham yang potensial. Saya sudah mulai all out di sini ya. Dan saya yakin kalian yang mau ikutin saya boleh, tapi ini bukan ajakan ya. Ini hanya apa? Pernyataan bahwa saya ambil posisi di sini. Yang ikut boleh, yang nggak ikut boleh. Dan saya juga akan segera buka langganan berita karena dengan berita yang saya punya, dengan database berita yang lengkap, yang update setiap hari, bahkan setiap jam gitu ya, itu akan sangat membantu kalian. Jadi memang rencananya langganannya nggak murah ya. Saya kasih tahu awal-awal, langganannya tidak murah. Kenapa? Ini sebagai filter saja sebetulnya, bukan siapa mata duitan gitu ya. Karena menurut saya dapat duit dari trading itu lebih enak daripada dari langganan gitu. Dan kenapa saya maju mundur itu juga karena takutnya malah
terlalu banyak drama nantinya gitu ya. Makanya saya maju nggak ya buka ini. Tapi ya, saya akan segera buka dan cukup mahal. Tapi nggak mahal-mahal amat ya. Jadi saya kasih kisaran saja untuk paketnya sekitar ya nggak sekitar di satu digit aja. Jadi nggak terlalu mahal. Angkanya mungkin depannya sekitar 3. Oke, saya lanjutkan di sini. Saham ini memang secara kinerja laporan keuangan belum ada tanda-tanda dan secara teknikal juga belum ada tanda-tanda. Tapi saham ini hampir pasti akan naik gitu ya. Perhatikan di sini sudah mulai ada tanda-tanda volume melonjak dan sekarang masih di average di antara support dan resistance 1. Jadi saham ini masih ranum-ranumnya. Kalau masuknya lebih awal tuh enaknya apa? Kita kalau kecil kemungkinan terkoreksi gitu ya. Kalau sudah naik 20%, 25% tuh biasanya memang akan koreksi sedikit dan itu sideways sedikit itu menimbulkan panik secara psikologis gitu ya. Tapi kalau masuknya sedikit lebih awal gitu, pengalaman saya memang beberapa saham itu bisa ini kebetulan saya lagi analisa saham yang jangkanya agak panjang gitu ya. Karena beberapa trading saya memang cuma 2-3 hari close, 2-3 hari close, tapi beberapa saham juga agak saya tahan cukup lama sekitar 3 bulan, 2 bulan tergantung dengan fluktuasi pasarnya. Tapi ada juga yang cuman 2-3 hari. Yang sebagian besar itu justru 2-3 hari. Saya close 2-3 hari. Kenapa? Karena terlalu banyak saham yang bagus gitu. Jadi ngapain kita mikirin no hold gitu. Tapi ada juga saham yang memang ini cukup jangkanya cukup panjang gitu ya. Karena saham ini mungkin 1 hari 2 hari naiknya nggak akan tinggi-tinggi amat gitu ya. Masih belum menunjukkan tanda-tanda teknikalnya, belum kelihatan sama sekali, laporan keuangannya belum, tapi sinyal di sistem saya sudah meraung-raung gitu. Itu sebabnya saya sharing gitu ya. Jadi ini setelah saya, kalau pagi hari itu biasanya saya analisa saham, memantapkan yang semalam saya analisa untuk persiapan buy, sell, close. Dan kali ini saya bikin videonya supaya bisa sharing-sharing gitu. Jadi memang saham itu bukan pekerjaan sampingan ya. Kenapa bukan pekerjaan sampingan? Karena kalau kita tidak menganalisis secara cermat, kelihatannya gampang, tapi susah. Susah tapi gampang. Nah, supaya tidak susah tapi gampang atau gampang tapi susah, ya kita buat gampang-gampang. Kenapa? Malam kita koreksi apa yang terjadi, kemudian kita persiapkan simulasi ulang di pagi sebelum pasar itu terbuka. Oke, demikian analisa saya tentang saham NCT. Kayaknya saya nggak perlu jelaskan lagi ini, tapi ini cukup bagus ya kalau kita lihat kasus investasinya, lihat nih. Nah, dan kalau kita lihat beritanya, kalau ada yang mau berita yang lebih detail, ini silakan di screenshot. Keren sekali beritanya. Keren sekali. Jadi gimana? Ada yang berani? Kalau nggak berani nggak apa-apa. Ini bukan ajakan, sekali lagi, ini hanya deklarasi kalau saya pegang saham ini. Jadi kalau memang saham ini ternyata rugi, ya berarti saya rugi. Tapi saya jarang sekali rugi. Ini bukan kesombongan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena percuma kalau saya punya alat secanggih ini yang setiap hari saya koreksi sendiri, tapi tidak bisa profit. Thank you, see you next time. Jangan lupa follow. Saya belum memutuskan apakah langganannya akan lewat YouTube membership atau tidak, tapi saya sedang mempersiapkan langganan itu. Tunggu saja waktu tayangnya nanti. Thank you, see you next time.